Assalamualaikum Pak Isif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini saya bersilaturahmi dengan salah satu putra dari kristolog legendaris nasional, yaitu Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Ini Pak Isif salah satu putra beliau. Pak Isif, ini bincang-bincang sedikit Ya. tentang, saya bertanya mengenai masa hidupnya beliau saat dengan Pak Isif waktu saat dia itu berdakwah dengan atau berdakwah kristologi atau debat dengan misionaris atau pendeta. Mungkin Pak Isif bisa ceritakan sedikit tentang itu, Pak Isif. Bahwa beliau itu adalah pegawai negeri, bekerja di dulu namanya Departemen Agama, sekarang namanya Kementerian Agama di Provinsi Jawa Timur. Kantornya di Jalan Plegolan Bunder, Surabaya. Beliau ditempatkan di penerangan agama. Jadi penerangan agama, jadi tugasnya ya keliling dengan menggunakan atribut Departemen Agama. Tapi pada saat yang bersamaan, beliau itu kan aktivis Muhammadiyah. Ya, pada awal mudanya dulu itu beliau aktivis pemuda Muhammadiyah yang kebetulan diamanati untuk mengelola perpustakaan pemuda Muhammadiyah Surabaya. Nah, kemudian dengan demikian maka kebetulan hobinya membaca juga. Jadi apapun dibaca oleh beliau. Posisi beliau sebagai pegawai Departemen Agama di bagian penerangan agama, maka kesempatan bagi beliau untuk berdakwah. Jadi ya. Salah satu hal yang kemudian menjadi titik balik beliau berfokus, berkonsentrasi pada bidang kristologi ini pada saat Idul Adha di kediaman beliau, yaitu di Kalibogor. Penyembelihan kurbannya ya di rumah. Nah, pada saat penyembelihan kurban itu datang temannya almarhum ini yang beragama Nasrani. Terjadilah dialog tentang siapa yang disembelih. Berarti beliau sudah mempelajari? Sama sekali belum. Oh, belum. Belum. Akhirnya karena proses penyembelihan masih berjalan, pembicaraan dipotong oleh Pak almarhum. Udahlah, kamu titipkan saja bukumu, Bibelmu ke aku. Saya selesaikan dulu tugas ini, minggu depan kamu ke rumah saya. Atau itu awal? Dari awal itu. Akhirnya selesai penyembelihan, si tamu sudah pulang, beliau langsung buka mempelajari itu. Alhamdulillah beliau ditakdir oleh Allah, hafalannya kuat. Gitu loh. Jadi sekali dua kali baca itu. Kemudian barulah ketahuan bahwa Iska itu sisipan. Seminggu kemudian si teman kembali, malah justru dibalik oleh almarhum kan. Bahwa akhirnya setelah itu kemudian nggak pernah kembali lagi. Setelah itu kemudian seingat saya sejak itu kemudian beliau berkonsentrasi ke lebih fokus, lebih mendalam itu. Tapi perlu diingat bahwa sebagaimana beliau mengatakan, saya mempelajari kitab suci agama lain bukan berarti mau menjatuhkan atau bukan berarti mau, tapi justru untuk mengetahui sucian Quran. Meskipun beliau mempelajari, tapi tidak meninggalkan pemahaman beliau. Beliau itu kan di bidang Islam. Beliau itu kan pada tahun-tahun berikutnya kan ditunjuk sebagai ketua Tarjih Muhammadiyah Kota Surabaya. Artinya bahwa pemahaman beliau untuk Islamnya sudah final. Kesempatan sebagai juru penerang di Kemenak tadi itu digunakan oleh beliau untuk ceramah kristologi ya. Jadi kemudian beliau tentang ceramah kristologi. Semangatnya beliau untuk mempelajari ini sampai-sampai beliau khusus bahasa Jerman kurang lebih 6 bulan, karena beliau berprinsip bahwa untuk mengetahui autentifikasi jadi Bible yang bahasa Indonesia ini harus ada pembandingnya, kan gitu. Nah, saat itu kan belum seperti sekarang ada bahasa Ibrani, ada bahasa Arab yang Yunani macam-macam. Ya, dulu kan yang masih kita anggap bahasa internasional itu masih Inggris, Jerman, Belanda. Kalau Belanda insya Allah karena beliau memang hidup di zaman penjajahan sudah cukup oke lah. Tinggal Jermannya yang belum. Kemudian beliau belajar Jerman. Meskipun nanti pada akhirnya beliau juga sedikit mempelajari bahasa Perancis. Dari waktu ke waktu semakin kuat hafalan maupun pemahamannya. Tidak sekedar hafal,
tapi juga paham tentang rangkaian satu ayat dengan ayat-ayat yang lain di dalam Bible, sehingga beliau bisa membandingkan antara Taurat dan Injil dan relevansinya di mana dan sebagainya. Materi kristologi itu bukan sekedar menjadi kewajiban Pak Wasian secara pribadi, tapi menjadi kewajiban semua umat, untuk menjadi kewajiban semua umat Islam untuk bisa paham kristologi. Karena itu beliau kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan gitu ya. Kalau di Muhammadiyah itu kan ada dua hal yang beda, namanya ada Darul Arkom dan Baitul Arkom. Kalau Darul Arkom itu peserta dikumpulkan, lalu narasumbernya datang. Kalau Baitul Arkom itu narasumbernya yang kemudian datang ke satu masjid ke masjid. Itu dua-duanya ditempuh oleh Pak Wasian. Oh, maaf Pak, di zamannya almarhum dulu kan masih tahun 80-an gitu ya. Apa masyarakat ini masih menganggap itu tabu atau enggak itu Pak? Kalau pegang atau mempelajari Bible itu? Jangankan dulu, sampai sekarang pun umat ini masih, saya sering mengatakan di semua forum bahwa ada kendala psikologis untuk menyelesaikan ilmu kristologi ini. Halangan psikologis justru dari umat sendiri. Berapa banyak umat kita sekarang ini masih tabu terhadap kalau kita mempelajari agama lain. Saat itu lebih-lebih lagi. Tapi setelah Pak Wasian memberi ceramah, baru kemudian mereka terbuka. Oh ternyata, nah gitu loh. Oh ternyata. Akhirnya kemudian lambat laun bisa diterima. Dan Pak Wasian sangat bersyukur karena ilmu ini tadi saya katakan bukan hanya sekedar kewajiban Pak Wasian, bukan sekedar kewajiban golongan tertentu, tapi kewajiban umat. Meskipun Pak Wasian ini tokoh Muhammadiyah, tapi karena materi yang dibawakan kristologi bisa diterima di lembaga-lembaga lain, di ormas-ormas, karena mereka merasa juga berkepentingan gitu ya, dan seterusnya itulah. Ini kemudian tadi saya katakan metode dakwah di samping pengajian umum, ceramah umum yang memang bertitelkan kristologi, tapi juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Bahkan pernah pada saat almarhum Pak Natsir, ketua Masumi dan ketua Dewan Dakwah masih sugeng itu, Dewan Dakwah kan punya program untuk mengirim dai-dai ke pelosok. Sekarang sebutannya ke daerah 3T, tertinggal, terjauh, terluar. Nah, dan itu kebanyakan kan Islam sangat minoritas. Karena itu calon dai yang akan dikirim ke daerah 3T itu sebelumnya di briefing dulu, dikirim ke Kalibogor untuk dilatih oleh Pak Wasian seminggu, 2 minggu dan seterusnya. Yang saya ingat dulu ada calon dai yang akan ditugaskan ke Timur, ke Pulau Buru dan sebagainya. Itu yang bisa beliau lakukan untuk mempercepat proses terbentuknya dai kristolog. Itu kira-kira. Mengenai beliau debat dengan non-muslim waktu itu, apa tahu enggak waktu itu? Diawali dengan debat yang cukup fenomenal, adalah debat yang dilakukan di rumahnya almarhum Pak Turmudi yang dari Mojokerto itu. Ada pendeta dari Australia yang sampai 3 hari 3 malam dan seterusnya itu. Dan banyak sekali, bahkan suatu saat saya ingat pernah diundang di Unisba Bandung, itu debat dengan orang Kristen. Nah ini yang sangat spektakuler waktu itu. Taruhannya adalah siapa yang kalah harus pindah agama. Nah gitu. Dan beliau sanggupi itu. Namun ketahuan oleh aparat sehingga tidak jadi terlaksana. Meskipun jalurnya tetap jadi, tapi kemudian akhirnya pindah tempat itu. Dan begitu giginya Pak Wasian dan begitu fasihnya beliau memahami kitab Bible itu, Pak Wasian menjadi endemi utama bagi non Muslim, menjadi endemi yang menjadi musuh utama. Saya masih ingat beliau ini diisukan sudah meninggal itu 2 kali. Dan yang terakhir ini cerita dari Pak Suherman Rosidi. Begitu Pak Wasian meninggal tahun 2011 itu, maka bahkan ada satu gereja yang mengadakan misa khusus, mengadakan syukuran atas wafatnya Pak Wasian. Tapi sebegitunya. Ini kebetulan Pak,
saya waktu kecil dulu itu ya, saya suka baca kristologi nih, karya-karyanya beliau ini. Ini juga ya termasuk debat-debat dengan para pendeta nih. Ada karya-karyanya banyak sekali ini ya. Ini bacaan saya waktu SMA. Termasuk ini banyak sekali karyanya. Iya. Nah ini Pak, saya sekilas tentang lalu dengan berjalannya waktu kemudian apa karena salah satu dari putranya almarhum ini mendirikan AWF ya, Abdul Wasian Foundation. Iya. Ya waktu itu kok ada pikiran ke sana. Ya, gitu. sebelum itu saya ingin sampaikan dulu bagaimana metode Pak Wasian dalam memberikan ceramah. Ataupun dalam berkorespondensi ini. Sebenarnya beliau ini bukan seorang penulis asli seperti katakanlah seperti Pak Hamka, Pak B. Arifin yang memang penulis. Beliau menulis karena harus dituntut untuk menulis. Jadi kalau ada artikel di majalah yang katakan tentang kristologi ataupun menyudutkan Quran, maka beliau jawab dengan tulisan. Akhirnya kemudian dari tulisan-tulisan itu kemudian jadi menjawab dari mungkin tafsir Al-Quran yang menyimpang. Jadi tidak sekedar orang bilang asbun asabuni, tapi beliau bantah dengan data. Kemudian metode beliau itu tidak sekedar ceramah, tapi beliau meninggalkan sesuatu yang bisa dihafal dan bisa diaplikasikan oleh mustami, oleh pendengar. Jadi beliau itu sebelum pengajian, beliau mesti bawa handout. Handoutnya itu semacam ini, gitu. Dialog tentang pandangan Al-Quran terhadap Alkitab. Ketikan manual itu Pak. Zaman sekarang belum ada komputer. Beliau ketik sendiri. Kalian saudara-saudara perhatikan ini tulisan dialog ini. Kan waktu itu mesin ketik nggak ada yang huruf kapital besar begini. Maka satu-satu nih gitu. Itu telatennya gitu. Pada saat sudah ada komputer dan usia beliau sudah lanjut, kami anak-anaknya ini kepingin mengganti mesin ketik manualnya itu dengan komputer. Tapi beliau nggak mau. Alasannya sederhana, kalau pakai komputer maka akan mengurangi aktivitas fisik beliau. Karena begini, kalau mesin ketik biasa, kalau salah itu kan mesti di tip X. Nah, beliau pasti harus bergerak begini, ambil tip X. Jadi bergerak. Kalau sekarang komputer kan enggak, begitu salah di del selesai. Nah, beliau nggak mau gitu. Kemudian yang kedua, waktu itu belum ada Google, sehingga kalau mau mengutip itu dari Quran tinggal ambil dari Google lalu dipindah macam-macam. Belum enggak. Jadi Quran, mushaf Quran itu yang ada ayatnya difotokopi oleh beliau, lalu digunting. Guntingan ini ditempel pada teks yang akan dibukukan. Sampai begitu jadi anunya. Beliau telatennya begitu, sehingga setelah jadi kemudian difotokopi. Beliau sebelum berangkat sudah tahu dulu berapa pesertanya. Kalau peserta 50 ya beliau fotokopi 50 eksemplar. Beliau kemudian sampai di rumah dijepjeti sendiri begitu, lalu kemudian dibendel, lalu beliau naik bus. Apakah waktu itu ada penggantian biaya cetaknya? Pak Wasian sering mengatakan begini, kon ganti alhamdulillah, nggak kon ganti ya nggak apa-apa. Biaya cetaknya kamu ganti ya syukur, alhamdulillah. Kamu tidak ganti pun nggak apa-apa. Itu metode beliau. Sehingga kemudian di samping buku-buku tadi saya katakan bahwa sebenarnya ini kok buku cetak-cetak ini berarti ada udah cetakan lama nih Pak. Iya, kalau sudah buku ini berarti memang tadi itu ada ini kan ada penerbit yang kemudian mengumpulkan, kemudian izin pada beliau untuk dicetak. Tapi awalnya dari ketikan tangan seperti ini, ketikan seperti ini ya, gini. Ini masih ada beberapa naskah beliau yang belum, yang kewajiban saya. Ini sudah difotokopi. Yang baru ini kalau saya duplikasi. Sebelumnya saya ingin sampaikan begitu kuatnya keinginan beliau untuk tadi itu mengkristologikan umat dan mengumatkan kristologi. Beliau tidak kepingin ilmu itu dimiliki sendiri.
Beliau berpikir kalau saya bergerak melalui yayasan mungkin akan lebih cepat. Ya, karena itu pada zaman beliau itu sempat membuat beberapa yayasan, namanya satu contoh ini, Yayasan IMA Indonesia, Yayasan Ikatan Mukoronatul Adyan, Ikatan Mubaligh Mukoronatul Adyan, Ikatan Mubaligh apologit sekarang misalnya gitu ya. Ada lagi ya. Nah, itu beliau kepinginnya seperti itu. Nah, itu sampai kemudian alhamdulillah beliau diberi usia panjang sampai usia 94. Dan memang benar Gusti Nabi mengatakan bahwa seseorang yang membiasakan untuk membaca Quran maka akan dijaga hafalan Qurannya, sampai beliau akan meninggal pun beliau masih hafal betul ayat-ayat. Mungkin saat itu kan banyak loh, saya itu di luar itu saya mengaku saya itu dulu itu muridnya Pak Wasian. Memang dia itu punya santri yang seperti itu apa gimana, Bu? Tidak seperti ada kiai-kiai yang lain gitu ya, yang memang menjadikan dirinya sebagai kiai, yang punya. Dan orang yang belajar memang betul disebut santrinya. Beliau nggak mau. Ini kan kultur yang hidup di Muhammadiyah, egaliter gitu ya. Jadi yang disebut santri khusus betul ya nggak ada. Nggak ada. Dan beliau berkata bahwa semuanya yang sudah pernah membaca bolehlah ngaku sebagai santrinya Pak Wasian. Boleh. Dia datang sendiri pada hari-hari yang ditentukan, datang sendiri kan? Ada, tapi itu pun Pak Wasian nggak mau menyebut sebagai santri yang mukholid, enggak lah. Baru setelah kemudian Pak Wasian enggak ada, kemudian tadi itu ada beberapa, saya nyebutnya santri langsungnya. Saya menganalogkan tadi itu kalau zamannya Rasulullah itu ada sahabat yang hidupnya sejaman dengan Rasulullah. Ini ada santri beliau yang hidupnya sejaman dengan Pak Wasian. Nah, ini yang kemudian begitu Pak Wasian wafat, beberapa bulan berikutnya mereka kumpul, saling tukar pikiran gimana cara melanjutkan misi almarhum ini. Yang satu yang belum tercapai Pak Wasian adalah cita-cita mendirikan sekolah teologi Islam. Itu yang belum. Nah, kemudian teman-teman yang ngumpul, santri yang ngumpul tadi itu akhirnya kemudian disepakati untuk membentuk sebuah lembaga ini. Lembaga yang namanya Abdul Wasian Foundation itu. Beberapa santri beliau ini kemudian secara aktif untuk kemudian bukan menyosialisasikan nama AWF-nya, tapi menyebarkan kristologinya. Menyebarkan kristologinya. Hingga saat ini. Alhamdulillah hingga saat ini. AWF tidak seperti lembaga lainnya, AWF ini hanya fokus ke bidang pelatihan dan pendidikan tentang kristologi. Jadi AWF tidak mengambil sisi pembinaan mu'alaf. AWF tidak mengambil sisi yang lain, karena kami pikir pembinaan mu'alaf itu berat juga ya. Sangat berat gitu ya, baik dari sisi akidahnya maupun dari sisi ekonomi, dari sisi akhlak dan sebagainya. Nah, AWF tidak punya kemampuan untuk sana. Dipunya AWF adalah SDM saja, sumber daya manusia itu. Karena itu kemana-mana saya dan tadi itu fokus pada pelatihan. Alhamdulillah direspon cukup positif, baik AWF yang mengadakan maupun AWF yang diundang oleh komunitas lain untuk mengisi. AWF ini kan sudah diundang oleh misalnya Arimatia Salatiga. Saya AWF juga sudah diundang oleh KNAP Suluraya di Tawangmangu maupun yang kemarin di Karanganyar. Kemudian AWF juga diminta untuk mengisi materi oleh komunitas namanya Rumah Singgah Mu'alaf. Insya Allah ada beberapa lagi yang ke depan minta didatangi. Pak, tadi aku dengar itu mengatakan bahwa ingin mengkristologikan masyarakat, maksudnya gimana? Tadi itu kembali ke bahwa halangan di samping yang bersifat eksternal ya, tapi dari internal umat sendiri kan masih banyak orang yang berpaham ngapain sih membaca Bible, wong mau baca Quran aja belum khatam, gitu loh. Nah, padahal tadi itu kembali ke ucapan Pak Wasian bahwa kita mempelajari Bible bukan untuk menjatuhkan atau untuk mengalahkan orang Kristen, tapi juga justru untuk membuktikan ya lu wala yula alainya Quran.
Terlihat di situ. Satu contoh misalnya tadi Iskak tadi ini. Iya. Itu kan berarti Bible ini sudah nggak suci. Belum lagi kalau kita lihat terbitan Bible dari tahun ke tahun, pasti ada perubahan itu. Yang awalnya babi babi saja, tahun depannya menjadi babi hutan, dan seterusnya, dan banyak lagi itu. Dan itu perlu kita ungkapkan, nggak apa-apa. Umat Islam belajar membaca Bible itu nggak apa-apa. Kan gitu. Sepanjang kita tidak ada tendensi yang jelek untuk menjelek-jelekan umat Islam. Satu contoh saya mengatakan perlunya tagline itu, AWF itu pernah punya program, sekarang sudah berhenti, menyebarkan mimbar Jumat, tabloid Jumat itu ya, itu sudah berjalan 5 tahun. Ada 2 atau 3 bendel yang saya kirim ke masjid, itu dikembalikan oleh pihak masjid dengan ditulisi, materi ini merusak sara. Ini kan menjadi tanda tanya. Lu sing tak kirim masjid lo ini. Di sini kan sudah ada tulisannya hanya untuk internal kalangan umat Islam. Dikembalikan oleh takmir masjidnya dengan tulisan ini merusak sara. Artinya bahwa dia belum paham. Ini karyanya banyak sekali ya. Mungkin barangkali nanti semoga nanti dari pihak putra almarhum ini bisa memperbanyak karya-karyanya, bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya. Saya tambah sedikit. Jadi beliau ini tidak, tadi saya katakan pada dasarnya bukan penulis ulung seperti penulis Pak Hamka, Pak Bayi Arifin dan sebagainya. Beliau menulis karena harus menulis, ya, menjawab dan sebagainya. Dan beliau nulisnya nggak buku tebal-tebal, kan buku sifatnya buku saku semua, yang mudah dibaca, mudah dibawa kemana-mana, dan mudah diaplikasikan. Bahkan Bapak kalau memberi contoh itu begini, kalau nanti kamu ketahuan orang Kristen, kalau kamu nggak bisa ngomong karena kamu gagap, udah kamu nggak usah ngomong, ini kasihkan aja ini buku saya ini, biar dibaca oleh orang Kristen. Taruhan kata Bapak begitu, 2 minggu dia nggak akan balik ke rumahmu. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan banyak naskah-naskah beliau yang belum terbukukan. Yang terbukukan pun itu sudah selesai, satu penerbitan, satu cetakan, tidak berlanjut karena memang kayak kondisi finansial. Karena itu barangkali ada akses pada para ahlinya, pada muslim yang berfokus pada pembentengan akidah, bisa dihubungkan untuk bisa bagaimana ceritanya buku-buku diktat-diktat naskah-naskah beliau ini bisa dibukukan, bisa untuk menjadi pegangan bagi umat. Itu yang ingin saya hanya berkemampuan mengumpulkan saja ini. Ini kemudian buku-buku yang resmi ini diterbitkan, buku yang resmi diterbitkan oleh AWF itu baru 2 kan, buku yang biru itu dialog itu, kemudian yang berikutnya adalah 100 tahun Abdullah Wasi'an, buku putih itu. Yang terakhir saya pernah baca bukunya itu yang dipegang Ustadz Masyud itu ya. Bagus itu ya. Oh ya, itu kalau buku itu buku materi pengkaderan. Jadi yang kemarin itu kan. Nah, itu buku materi pengkaderan. Jadi setiap pengkaderan maka dalam tanda kutip buku wajibnya itu. Tidak kami cetak banyak karena sekali lagi ada kendala finansial sehingga saya nyatanya hanya sebatas berapa jumlah pesertanya. Saya ingin sampaikan bahwa secara nasab saya adalah anak dari Pak Abdul Wasi'an, dari 9 bersaudara, saya anak ke-6. Tapi secara keilmuan, kata teman-teman Surabaya, bapaknya mubaligh, anaknya mubadir. Kemampuan saya hanya mengorganize. Saya dulu. Putranya almarhum itu kan banyak. Iya, 9. Satu tidak ada yang Kristen ya? Tidak ada. Itu demokratnya almarhum. Saya hanya mampu mengorganize saja. Tapi mudah-mudahan melalui AWF dan dukungan dari semua pihak, tidak hanya sahabat yang 4-5 orang tadi itu, tapi semua orang yang pernah bisa menikmati pelajaran yang disampaikan oleh Pak Wasi'an, bolehlah mau menganggap sebagai santrinya Pak Wasi'an, silahkan gitu ya. Artinya ilmu ini sangat terbuka dan itu menjadi garisan bagi kita untuk belajar ini. Ini sebelum saya akhiri ya pemirsa,
ini ada pesan, barangkali ini ada pihak dari saudara kita yang mau membukukan banyak bukunya. Menerbitkan ulang. Bisa dinikmati masyarakat. Lagi pesan apa? Pesan yang umum saja lah. Jadi artinya kita jangan alergi terhadap materi ini, ya. Dan juga kata Pak Wasian mengatakan kalau ada kelihatan ada yang sering melakukan penginjilan itu kan orang yang tinggi-tinggi pakai sepeda ini ya, pakai itu ya. Jangan lari, tapi justru kalau perlu diundang gitu loh. Kalau kamu nggak bisa ngomong apa-apa, tunjukkanlah buku ini ya. Menurut saya itulah sebabnya buku ini perlu diperbanyak. Ya, kalau ada dermawan yang baik hati, nggak usah dijual, justru dibagikan pada umat gitu loh, supaya umat bisa ikut minimal dia berdakwah untuk dirinya sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ini semua menjadi jariah, dan mohon doa mudah-mudahan ini semua menjadi jariah Pak Wasian dan Bu Wasian itu saja sebagai orang di belakang yang terus memberi dorongan dan juga menjadi jariah bagi kita semua yang terus mengobarkan semangat anti pemurtadan ini. Saya cukupkan dulu, Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.